Dinas Kesehatan telah berkeliling di sini. Radit dan Dik. Yang manis sama kamu pilih manis sih tadi orang belahan beli satu. mau tanya ini harganya berapa per kilo ini? Harganya 15.000. Kalau boleh tahu harga belinya berapa? Kilo itu. Kalau jeruknya ini Bu? Jeruknya 25 kilo, jualnya Modalnya 20. Boleh tahu kira juga ini berapa ya? 20. Hehe. Modalnya peti ini Bu. Satu petinya kira-kira mau tampung berapa kilo ya Bu? 2 kilo. 17 kilo per peti. Jadi 17 kilo ada 6 peti 102 kilo ini kalau daya tampung. Oke kalau gitu makasih ya Bu. Halo guys, nama saya Giral Saputra. Nah, di sini saya sebagai penyelesai masalah ya. Nah, berdasarkan data yang didapat melalui wawancara yang dilakukan oleh Pepa dan Bang Radit, didapati data seperti ini. Maaf ya, kok tulisan Bang Radit sangat jelek. Nah, setelah kita masukkan di dalam tabel, kita mengambil selisih harga antara mangga dan manggis, di mana pedagang tersebut membeli mangga itu seharga 10.000 dan manggis itu 8.000. Nah, kemudian dia menjual mangga itu sebesar 15.000 dan manggis itu sebesar 10.000. Daya tampung yang dimiliki pedagang tersebut hanya maksimal 34 kg. Kemudian keuntungan yang didapat setelah menjual mangga itu 5.000 dan manggis itu 2.000. Nah, dari situ kita langsung membuat persamaannya. Yang pertama itu ada 10.000 X, di mana mangga sebagai X dan manggis sebagai Y. Nah, lalu 10.000 X plus 8.000 Y kurang dari sama dengan 306.000, di mana modal awalnya adalah 306.000. Kita sederhanakan dulu ya. Dibagi dicoret dulu ya nolnya. Kan ini sama semua. Nah, jadinya 10X plus 8Y kurang dari sama dengan 306, atau kita sederhanakan lagi dibagi 2 menjadi 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 153.000. Kemudian persamaan yang kedua ada X plus Y kurang dari 34, di mana dia didapat dari daya tampung ini. Nah, ada juga yang X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 itu sebagai batas daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, langsung cekidot ke pembahasannya. Yang pertama ada 5X plus 4Y kurang dari 153. Kita cari dulu titik-titiknya. Yang pertama itu 153 dibagi 5, jadinya 30,6. Itu untuk X-nya. Kemudian yang Y-nya 153 dibagi 4, jadinya 38,25 untuk titik Y-nya di sini. Nah, kemudian yang kedua sama 34 dibagi X. Jadi X-nya itu 34, Y-nya jadinya 34. Masih memiliki aturan juga X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita buat diagramnya. Set. Nah, kita memakai patokan awalnya itu 4. Jadi kesananya itu skalanya 4, 8, 12. Dia bertambah 4 ke sana terus. Ke atas juga sama. Baru kita garis. Yang ini kan titiknya 30,6 sama 38,25. Berarti 30,6 ini di X-nya. Atau di sini nih, lebih tepatnya nih. 30,6. Nah, terus kemudian yang X-nya
Di sini nih 38,25. Karena kita menggunakan skalanya 4, maka ini angkanya tidak terlalu jelas ya, maaf. Lalu yang persamaan kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 34 itu memiliki titik X nya 34, Y nya 34. Nah di sini nih 34 itu kan antara, kalau di sini kan 32 sama 36 nih. Berarti 34 itu 32, 33, 34 di tengah-tengahnya. Sama juga di X, di Y nya 34 nih di sini. Setelah itu kita cari di mana dia di arah arsirnya. Karena dia di sini positif dan di sininya negatif, jadi hasilnya itu negatif. Kita seharusnya mengarsirnya ke kiri, tapi karena kita mengambil arsirnya lawannya, kita mengarsirnya sebelah kanan. Ini. Nah, sama yang ini juga plus, ini min, ini min, jadinya min. Nah, sama kita ngambil lawannya jadi ke kanan. Terus X lebih dari 0 itu kan harusnya ke kanan, kita ambilnya ke kiri. Sama Y nya juga lebih dari 0 ke bawah berarti. Oke. Nah, setelah diarsir itu kan didapati di HP nya itu di sini, karena kita mencari keuntungan maksimum. Kalau keuntungan maksimum itu biasanya di sini, nggak di sini, karena menggunakan, kalau keuntungan maksimum itu kurang dari sama dengan, ya. Berarti titik pojoknya itu ada di sini 1. Ini berapa nih? 34. Terus ini 2, belum diketahui, nanti kita cari. Yang ketiga ada di sini dan yang keempat di sini 0,0. Nah, langsung kita geser sret, sabar sebelum itu. Kita cari dulu titik pojoknya. Nah, yang pertama ini kan 0,34 tadi dari sini. Nih, 0,34. Berarti kan X-nya 0, Y-nya 34. Nah, terus yang kedua kita cari. Kita cari dulu karena dia di sini nggak ada tetapan pastinya. Berapa ininya kurang jelas, kita cari dari persamaan di awal. Di sini aja nih, sini aja nih. Nah, kita tulis semuanya ulang di sini. Baru karena ini dia nggak sama, mau eliminasi X-nya, yang bawah itu dikali 4. Berarti X sama Y dikali 4, semuanya dikali 4 yang bawah. Baru nanti hasilnya kayak gini, 5X plus 4Y sama dengan 153. 4X plus 4Y sama dengan 136 dikurangi. Berarti kan Y-nya habis kan? Coret. Berarti tinggal X sama dengan 17. Nah, kalau udah dapat X-nya 17, kita substitusikan saja ke persamaan yang ini. Nih ya, 17 plus Y sama dengan 34. Berarti Y-nya 34 min 17. Sama aja, 17. Lalu titik yang ketiga itu 30,6,0 dari sini ya. Nih, ini kan 30,6 tadi. Sama Y-nya kan 0. Terus yang keempat ini 0,0. Setelah didapati titik pojoknya ya guys ya, kita langsung menghitung. Nah, titik pojok yang pertama itu 0,34. Berarti kan yang awal ini X-nya itu kan 0 kan. Berarti udah 0 aja. Baru yang kedua ini ada 34 Y-nya. Berarti 2000 dikali 34. Hasilnya 68.000. Nah, yang kedua ini ada 17. Berarti 5.000 dikali 17 85.000. 2.000 dikali 17 34.000. Hasilnya 119.000. Yang ini 30,6 tuh dikali sama 5.000. Jadinya 153.000. Dan ini sebagai keuntungan maksimumnya. Nah, setelah didapati keuntungan maksimumnya, maka agar mendapat keuntungan maksimum, pedagang tersebut seharusnya tidak menjual manggis dan menjual mangga sebanyak 30 buah. Maaf, ini salah tipu. Nah, oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.